Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita untuk beberapa hari ke depan ini akan membahas seri renungan Nadab dan Abihu. Dan judul kita pada bagian yang pertama ini adalah If You Love Me, atau di dalam bahasa Indonesianya, jikalau kamu mengasihi aku. Kisah lengkap dari Nadab dan Abihu ini bisa kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-10, ayat yang pertama hingga yang ke-7. Kisah ini menceritakan bagaimana Nadab dan Abihu mati. Dan kira-kira siapa Nadab dan Abihu ini? Untuk mengetahui siapa Nadab dan Abihu, begitu juga mengapa Nadab dan Abihu mati, mari kita sama-sama baca Imamat pasal yang ke-10, ayat yang pertama hingga yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa lihat bahwa Nadab dan Abihu adalah anak dari Harun. Dan kenapa mereka bisa mati? Karena mereka mempersembahkan api yang asing yang tidak Tuhan perintahkan. Mari kita sama-sama baca di dalam buku Patriarch and Prophet halaman 359 paragraf yang kedua. Mereka telah melanggar perintahnya dengan menggunakan api yang asing untuk membakar kemenyan itu. Mereka telah mengambil api yang biasa, gantinya api suci yang telah dinyalakan Allah sendiri, dan yang telah diperintahkannya supaya digunakan untuk maksud ini. Untuk dosa ini, api telah turun dari Tuhan dan membinasakan mereka di hadapan orang banyak itu. Ada satu hal yang menarik pada kisah ini. Pada saat mereka menggunakan api yang biasa, gantinya api yang suci, mereka mati. Mungkin ada beberapa dari kita yang bertanya, kenapa hanya karena api saja mereka harus mati? Mari kita sama-sama baca lagi di dalam buku Patriarch and Prophet, halaman 360 paragraf yang kedua. Dikatakan bahwa ia, yaitu Allah ya, ia tidak dapat menerima penurutan yang setengah-setengah. Sebuah kutipan yang menarik bukan? Bahwa Allah tidak dapat menerima penurutan yang setengah-setengah. Jadi dari sini kita belajar satu hal pada hari ini ya, bahwa Tuhan ingin kita menuruti perintahnya 100%. Kenapa? Kita baca lagi satu kutipan yang ada di dalam buku The Faith I Live By, halaman 152, paragraf yang kelima. Di sana dikatakan bahwa untuk menjadi seorang yang setengah pengikut Kristus dan setengah duniawi, menjadikan engkau 1/100 orang Kristen dan sisanya duniawi. Jadi dari sini kita belajar bahwa saat kita menjadi setengah pengikut Kristus dan setengah duniawi, sebenarnya kita ini hanya 1% Kristen dan 99% kita duniawi. Dan dari sini kita belajar bahwa Allah meminta penurutan kita yang sepenuhnya, yaitu 100%. Karena itulah bukti bahwa kita benar-benar memilih Kristus daripada dunia. Tak heran firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi marilah kita merefleksikan diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Allah? Atau kita lebih mengasihi dunia? Karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan dilanjutkan di ayat 16 hingga yang ke-17, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan 100% kita berikan semuanya kepada Tuhan. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.